Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Maluku Antar Nusa. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi Anda simak. Sebelumnya saya mengajak Anda menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi 24 Mei 2017. Laporan keuangan 3 kabupaten di Maluku masih disclaimer. PT Jasara Harja menaikkan pembayaran santunan korban laka lantas. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Maluku Antar Nusa. Beragam berita hasil tim liputan tim redaksi kami sesaat lagi Anda simak. Sebelumnya saya mengajak Anda menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi 24 Mei 2017. Pemerintah Provinsi Maluku akan terus mendorong pemerintah 11 kabupaten kota di Maluku untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan mereka. Saat ini ada 3 kabupaten di Maluku yang laporan keuangannya yang masih disclaimer. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Maluku terhadap laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di 11 kabupaten kota di Maluku sampai tahun 2015 masih belum memuaskan. Kendati demikian, dari 11 kabupaten kota tersebut ada 4 kabupaten kota yang sudah mendapatkan WTP dan WDP. Sementara ada 3 kabupaten yang mendapatkan predikat disclaimer. 3 kabupaten tersebut yakni Seram bagian barat, Buru Selatan dan Kepulauan Aru. Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan pendampingan agar semua kabupaten kota di Maluku memperoleh predikat WTP terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Maluku menggelar seminar strategis penyusunan LKPD dalam rangka akselerasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Ambon Rabu pagi. Saat membuka seminar itu, Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara maupun daerah agar transparan dan akuntabel menjadi isu penting saat ini. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong kabupaten kota di Maluku untuk bisa menghadirkan laporan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan keinginan bersama untuk mencapai predikat WDP atau WTP dari BPK dapat terwujud. Karena kalau kita bicara tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, itu mesti orang yang akuntansi yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu keuangan daerah. Nah, oleh sebab itu seminar ini saya anggap penting, dan ini seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah dalam rangka kerjasama dengan BPKP maupun BPK. Itu semata-mata untuk melihat ada kekurangan-kekurangan kita di daerah yang mana, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, kita bersyukur bahwa Provinsi Maluku sejak dipimpin oleh Pak Gub dengan saya, tahun 2014 kita itu mendapatkan wajar dengan pengecualian. Tapi 2015 wajar tanpa pengecualian, dan kita harapkan 2016 juga wajar tanpa pengecualian. Dalam seminar itu dihadirkan pula pengelola keuangan daerah dari Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pembicara untuk menyampaikan kiat-kiat mereka mendapatkan predikat WTP dari BPK. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kementerian Keuangan melalui PT Jasara Harja Cabang Maluku menaikkan pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sebesar 50 juta rupiah. Kenaikan itu disampaikan Kepala PT Jasara Harja Cabang Maluku, Marganti Sitinjak, dalam keterangan pers Senin pagi. Pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia mengalami peningkatan dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah. Kenaikan santunan itu akan diberlakukan 1 Juni mendatang. Kepala PT Jasara Harja Cabang Ambon, Marganti Sitinjak, mengatakan kenaikan santunan itu berdasarkan penetapan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017.
Kenaikan itu disebabkan adanya peningkatan harga perawatan dan pengobatan yang tidak sebanding dengan nilai santunan sebelumnya. Olehnya itu diharapkan peningkatan pembayaran santunan dapat bermanfaat dalam perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Kendati menaikkan santunan, namun iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan tidak mengalami kenaikan. Sitinjak berharap masyarakat dapat melakukan pembayaran klaim kecelakaan di kantor Samsat untuk memperoleh polis asuransi sehingga dapat diasuransikan apabila terjadi kecelakaan. Bahwa pemerintah menaikkan santunan untuk santunan yang tadinya sebelumnya kita berlaku 9 tahun yang lalu, mulai per 1 Juni akan kita naikkan. Yang tadinya 25 untuk meninggal dunia, per 1 Juni akan menjadi 50 juta. Yang untuk cacat tetap, yang sebelumnya 25 menjadi 50 juta. Mungkin secara khusus ya untuk biaya rawatan, yang mungkin yang selama ini dirasakan masyarakat itu yang kurang memadai lagi, nanti per tanggal 1 Juni, yang sebelumnya 10 juta menjadi 20 juta. Mungkin itu mungkin sebagai sesuatu perhatian pemerintah untuk masyarakat kita ini, bagaimana korban kecelakaan lalu lintas itu bisa tersantuni dengan baik dan memadai. Selain kenaikan santunan korban meninggal dunia, pembayaran bagi korban cacat tetap dan pergantian biaya perawatan dan pengobatan mengalami peningkatan dari 10 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah. Sementara pergantian biaya penguburan dari 2 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah. Dirlantas Polda Maluku Kombes Polisi Heru Trisasono menyatakan pembayaran santunan harus dilengkapi dengan laporan polisi sebagai persyaratan mutlak. Trisasono meminta masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas segera melapor ke kantor polisi 1 kali 24 jam. Fani Letahik melaporkan. 676 pelanggar terjaring selama operasi Patuh Siwa 5 berlangsung. 400 pelanggar diantaranya terkena tilang dan sisanya hanya diberi teguran. Operasi Patuh Siwa 5 2017 telah berakhir pada 22 Mei lalu. Selama berlangsung 14 hari di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tercatat 676 pelanggar yang terjaring dalam operasi tersebut. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 816 pelanggar. Pelanggar terbanyak adalah tidak memiliki kelengkapan surat seperti SIM dan STNK. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama operasi dilaksanakan, yaitu 6 kasus dengan korban meninggal dunia 1 orang, luka-luka 16 orang, dan kerugian material 42 juta rupiah lebih. Angka tersebut juga menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 15 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 4 orang, luka-luka 18 orang, dan kerugian material mencapai 81 juta rupiah. Menjelang bulan Ramadan, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akan melaksanakan operasi Ramadnia 2017. Saat ini sementara dipersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam operasi tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang kebebasan pers menuai protes publik. Draft rancangan undang-undang itu terindikasi memperkuat posisi pemilik media. Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang kebebasan pers masih menuai protes di kalangan publik. Protes itu dilakukan Koalisi Nasional untuk Reformasi Penyiaran KNRP dan SIKA, Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil. Menurut dua organisasi itu, draft rancangan undang-undang penyiaran ini jauh dari semangat penyiaran yang menganut keberagaman konten dan keberagaman pemilik. Draft undang-undang penyiaran yang dibuat Komisi 1 DPR periode 2014-2017 ini masih memberikan kebebasan pada para industri penyiaran untuk memonopoli sekian banyak frekuensi yang berujung pada keseragaman dan sentralisasi konten dari Jakarta. Sistem siaran berjaringan hanya menjadi opsi, bukan sebuah kewajiban. Revisi rancangan undang-undang penyiaran itu juga dikritisi Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Ambon. Ketua AJI Kota Ambon, Abdul Karim Angkotasan, menilai jika draft rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang tanpa revisi kritis akan merugikan Maluku yang merupakan daerah kepulauan. Pasalnya dalam draft rancangan undang-undang itu disebutkan muatan siaran untuk lokal hanya 10% dari keseluruhan jam siaran setiap hari bagi penyiaran swasta. Siaran yang berkonten lokal diproduksi di wilayah lokal dengan sumber daya lokal. Menurut Angkotasan, sejumlah 10% dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah. Penyiaran kita itu ternyata masih Jakarta sentris. Konten-konten lokal kita itu tidak diakomodir secara baik di dalam sistem penyiaran nasional. Sementara akses masyarakat terhadap isi siaran itu sendiri hanya terpusat di daerah-daerah kota misalnya, sementara daerah-daerah lain di jauh dari kabupaten, jauh dari pusat pemerintahan itu tidak mendapatkan informasi yang baik. Jadi ini memang momentum bagi kita agar ke depan itu isi siaran kita tidak dimonopoli oleh Jakarta misalnya, atau frekuensi kita itu tidak hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, dengan adanya RUU penyiaran ini sebenarnya momentum untuk seluruh masyarakat Maluku bagaimana mengetahui bahwa sebenarnya penyiaran itu penting untuk membangun kehidupan demokrasi yang baik dan sehat di Indonesia. Untuk menjaring masukan-masukan dari masyarakat tentang kebutuhan dan permasalahan dunia penyiaran di daerah dan dampak dari revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu, Aliansi Jurnalis Indonesia AJI Kota Ambon bersama Yayasan Tifad Damai Maluku melakukan diskusi publik yang berlangsung Selasa siang. Diskusi publik ini diharapkan akan memberikan masukan-masukan strategis dari masing-masing perwakilan organisasi media cetak dan elektronik yang ada di Kota Ambon sebagai bahan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Kota Ambon dan Kota Masohi dijadikan kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Gubernur Maluku menjamin akan meningkatkan program yang langsung berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.
Dijadikannya Kota Ambon dan Kota Masohi sebagai kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengingat kedua kota itu dinilai pemerintah telah banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan hak perempuan dan anak. Penandatanganan komitmen Kota Layak Anak telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan pemerintah Provinsi Maluku pagi tadi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise mengatakan beberapa indikator dijadikannya daerah-daerah sebagai kota layak anak, antara lain dilihat dari penilaian pemerintah daerah setempat dalam mengukur dan mengupayakan terpenuhinya hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan perempuan dalam tradisi dan budaya orang Maluku mendapat tempat yang terhormat. Perempuan Maluku juga banyak berperan, bukan saja di ruang domestik namun juga di ruang publik. Begitu juga dengan anak-anak Maluku yang telah berhasil mengharumkan nama Maluku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah daerah senantiasa mendukung dan meningkatkan program-program kerja yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Assegaf berharap dengan dijadikannya Kota Ambon dan Kota Masohi sebagai kota layak anak akan memotivasi pemerintah daerah di 9 kabupaten kota di Maluku untuk lebih giat meningkatkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah mereka. Peluncuran Kota Layak Anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku ini diselingi dengan diskusi musikal. Pada diskusi ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise melakukan dialog dengan perwakilan anak-anak Maluku. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Dalam 2 tahun terakhir, Maluku berhasil menekan angka kasus penyakit malaria. Keberhasilan tersebut karena adanya dukungan dan peran serta pemerintah, LSM, dan masyarakat. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menekan angka kasus penyakit malaria di daerah ini. Salah satunya melalui perlindungan dengan menggunakan kelambu berinsektisida yang terdistribusi di seluruh kabupaten kota. Penggunaan kelambu berinsektisida yang digalakkan pemerintah merupakan salah satu strategi mengurangi faktor risiko penularan penyakit malaria. Kelambu berinsektisida dibagikan kepada penduduk yang tinggal di daerah endemis tinggi penyakit malaria. Setiap keluarga mendapat kelambu berdasarkan jumlah kelompok tidur. Sementara di daerah berendemis sedang, kelambu berinsektisida dibagikan melalui kampanye pembagian kelambu massal fokus, FKMF, dan kelompok risiko tinggi yaitu ibu hamil dan bayi. Sedang di daerah endemis rendah dan eliminasi kelambu dibagikan pada situasi tertentu seperti kejadian luar biasa. Efektivitas kelambu adalah 3 tahun dan bila diperlukan dilakukan pergantian. Paparan keberhasilan menekan angka kasus penyakit malaria di daerah ini berlangsung dalam workshop eliminasi malaria tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Gubernur Maluku Said Assegaf menyatakan Maluku masuk dalam zona kuning kasus penyakit malaria. Zona kuning merupakan daerah endemik tinggi penyakit malaria. Namun jumlah penderitanya tidak sebanyak di daerah yang masuk dalam zona merah. Said Assegaf menandaskan berada di zona kuning adalah keberhasilan dan sebuah prestasi. Keberhasilan menekan angka kasus penyakit malaria itu dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui kampanye kelambu massal yang mulai dilakukan pada tahun 2014 lalu. Kampanye tersebut terus berlanjut hingga kini terutama di 5 kabupaten yang sangat endemis penyakit malaria. Kelima kabupaten itu yaitu Maluku Barat Daya,
Kepulauan Aru, Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Buru Selatan. Mantan Menteri Kesehatan Nafsia Mboi dalam paparannya menguraikan strategi menuju Indonesia bebas malaria di tahun 2015. Nafsia Mboi menegaskan sesuai dengan endemis dan permasalahannya, strategis pengendalian penyakit malaria dilakukan dengan akselerasi, yaitu pengendalian dengan cakupan wilayah dengan aktivitas penemuan dini, pengobatan tepat dan komplit, dan perluasan layanan. Intensifikasi yaitu pengendalian di daerah dengan fokus penularan serta eliminasi dan pemeliharaan, yaitu strategi pada daerah dengan endeminitas rendah dan bebas. Boy Nahrum Cak Tamela melaporkan. Ketua Asia Pacific Leader Malaria Affiliations APLMA yang juga mantan Menteri Kesehatan Nafsia Mboi mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat eliminasi penyakit malaria dari tahun 2030 ke 2023. Komitmen itu diungkapkan Gubernur Maluku Said Assagaf dalam workshop eliminasi malaria tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Ambon. Kementerian Kesehatan telah menargetkan eliminasi malaria di tanah air pada tahun 2030. Di Provinsi Maluku, target tersebut akan dipercepat dari tahun 2030 menjadi tahun 2023. Target itu akan dicapai karena berbagai program dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Maluku. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan dalam mengeliminasi penyakit malaria, berikut keterangan Ketua APLMA yang juga mantan Menteri Kesehatan Nafsia Mboi. 2023 kami sudah bisa. Ya, Maluku mengatakan kami juga bisa. 2023 bisa. Apalagi kalau dengan cara begitu. Per kabupaten, bahkan tidak hanya per kabupaten, per pulau. Sistem gugus tadi ya? Gugus pulau itu sangat benar. Ya, dan itu cara di mana kita bisa betul-betul menggerakkan masyarakat. Karena itu hidupnya dia. Yang penting adalah jangan melihat ini sebagai proyek dari pusat. Harus melihat bahwa ini adalah hidup rakyat kita. Kalau kita selalu bilang kita orang beragama, bukan? Kita bilang kita semua bersaudara. Kenapa saya punya saudara di Maluku masih mati karena malaria dan kami di daerah lain tidak? Inilah yang saya kepingin, makanya tadi saya katakan teman-teman, jangan bilang saya mendukung Kemkes, program Kemkes. Saya mendukung rakyat. Saya ingin menyelamatkan rakyat. Pak Gubernur tadi bilang ini juga ibadah. Itu gitu. DPRD Maluku pada masa persidangan ketiga tahun 2017 ini akan mengagendakan 22 kegiatan. 22 agenda DPRD Maluku tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung siang tadi. Rapat paripurna penutupan masa sidang kedua sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2017 dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Elviana Patiasina. Rapat paripurna selain menyampaikan hasil kegiatan DPRD Maluku selama masa persidangan kedua tahun 2017, juga sekaligus merencanakan kegiatan untuk masa persidangan ketiga tahun yang sama. Terdapat 22 agenda yang direncanakan pada masa persidangan ketiga DPRD Maluku kali ini. Di antara 22 agenda, satu diantaranya adalah pembahasan laporan keterangan Gubernur Maluku terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017. Agenda yang cukup mendesak adalah kelanjutan pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2016. Rapat paripurna DPRD Maluku sempat diwarnai dengan berbagai interupsi dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku. Agenda yang relatif padat tak luput dari perhatian para wakil rakyat. Pembahasan LKPJ Gubernur dan kelanjutan pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2016 mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Maluku.
Para wakil rakyat berharap agar pembahasan LKPJ Gubernur dilakukan setelah pengawasan lanjutan pada 5 kabupaten kota di Maluku. Sementara berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, pembahasan LKPJ dilakukan mendahului pelaksanaan pengawasan pada 5 kabupaten kota. Sejumlah anggota DPRD Maluku juga mempertanyakan ketidakhadiran 3 pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Akibatnya, masing-masing ketua fraksi memberi klarifikasi terkait dengan ketidakhadiran 3 pimpinan DPRD Maluku, masing-masing ketua DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, wakil ketua dari fraksi Golkar, dan wakil ketua dari fraksi PKS. Ketidakhadiran 3 pimpinan DPRD Maluku dalam rapat paripurna siang tadi sekaligus menjadi pintu masuk bagi Ketua Badan Kehormatan DPRD Maluku, Ayu Hindun Hasanusi, untuk mempertanyakan ketidakhadiran para anggota DPRD lainnya dalam rapat paripurna. Menurut Ketua Badan Kehormatan, jika ketidakhadiran pimpinan dipertanyakan, maka hal yang sama juga harus dilakukan terhadap anggota. Rapat paripurna siang tadi hanya dihadiri oleh 25 dari 45 anggota DPRD Maluku. Yulis Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Sejumlah program prioritas diantaranya Ambon Bersih dan Ambon Sejahtera akan menjadi perhatian serius Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler 5 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Ambon Selasa pagi. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi dalam penyampaian pidatonya pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Ambon berjanji program prioritas akan menjadi perhatian serius dalam memimpin Kota Ambon bersama wakilnya Syarif Hadler 5 tahun ke depan. Program prioritas itu antara lain Ambon Aman, Ambon Bersih, Ambon Cerdas, Ambon Berbudaya, dan Ambon Sejahtera. Sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon, mereka menyadari jabatan yang akan diemban 5 tahun ke depan adalah amanah yang tidak ringan, akan tetapi merupakan tanggung jawab, kerja keras, dedikasi, komitmen, integritas, serta harapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di kota Ambon. Melalui visi misi wali kota wakil wali kota Ambon 5 tahun ke depan, kondisi yang diharapkan adalah menjadikan kota Ambon harmonis, berkualitas, berdaya guna, partisipatif, dan sejahtera. Kami mohon doa restu dan dukungan seluruh rakyat dan masyarakat kota Ambon teristimewa yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon sebagai mitra kerja yang memiliki peran penting dan strategis sesuai fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota ini. Itulah yang menjadi dasar mengapa Mendagri mengeluarkan edaran khusus akan mengawali pelaksanaan tugasnya. Bupati atau wali kota wajib menyampaikan pidato dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai upaya untuk memperkuat semangat kemitraan dalam membangun kebersamaan 5 tahun ke depan. Rapat paripurna istimewa yang berlangsung di Balileu Rakyat Belakang Soya dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita. Dalam sambutannya, James Maatita minta agar wali kota, wakil wali kota ke depan lebih berkomitmen dengan visi misi untuk memajukan kota Ambon. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Panitia Ujian Nasional Maluku Jumat pekan ini akan mengirimkan hasil ujian nasional kesetaraan paket C ke kabupaten kota di daerah ini. Kabupaten kota akan melanjutkan ke penyelenggara untuk disalurkan ke peserta yang mengikuti ujian tersebut. Tidak semua peserta ujian nasional kesetaraan paket C yang terdaftar mengikuti ujian tersebut. Dari 939 peserta yang terdaftar, hanya 634 peserta yang mengikuti ujian nasional kesetaraan paket C hingga selesai. Tidak ada alasan jelas ketidakikutan mereka dalam ujian nasional tersebut. Ujian kesetaraan paket C yang berlangsung selama 4 hari itu hasilnya sudah dikirim dari Kementerian Pendidikan ke Panitia Ujian Nasional Maluku.
Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kesiul yang mengatakan hasil yang telah diterima itu nantinya akan dikirim ke kabupaten kota paling lambat Jumat pekan ini. Seluruh peserta yang mengikuti ujian nasional paket C di Maluku dinyatakan lulus. Hanya saja tingkat ketuntasannya yang patut mendapat perhatian dari PKBM penyelenggara ujian kesetaraan dimaksud. Diharapkan kabupaten kota yang menerima hasil ujian nasional kesetaraan paket C dapat secepatnya menyalurkan ke PKBM penyelenggara di kabupaten kota masing-masing. Kemarin hasilnya baru dikirimkan dari Pusat Penilaian Pendidikan atau Kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan selanjutnya paling terlambat hari Jumat kita akan cetak untuk dikirimkan ke kabupaten kota, dan kabupaten kota akan diteruskan ke PKBM atau Sekolah Penyelenggara atau PKBM penyelenggara ujian paket C. Dan masalah kelulusannya ya pasti 100% lulus dari 634 peserta. Nah, sedangkan kalau nilai ketuntasan, nah ini akan dilihat lagi berapa orang yang tuntas, berapa orang yang tidak tuntas dari setiap mata pelajaran yang diujikan. Peserta ujian nasional kesetaraan paket C yang lulus dapat memanfaatkan ijazah mereka baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun untuk penyesuaian golongan dan pendidikan bagi mereka yang sudah berpredikat pegawai negeri sipil. Otis Kotadini melaporkan. Murad Ismail melalui timnya mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Maluku di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maluku Selasa sore. Murad Ismail yang merupakan orang ke-19 yang mengambil formulir pendaftaran di DPD PDI Perjuangan Maluku. Tim Murad Ismail datang ke kantor PDIP Maluku sekitar pukul 04.45 waktu Indonesia Timur Selasa kemarin. Tim yang berjumlah sekitar 10 orang itu dipimpin Abu Bakar Tan. 3 perwakilan tim masuk mengambil formulir pendaftaran di kantor DPD PDIP Maluku yang terletak di kawasan Karangpanjang, Ambon. Pengambilan formulir pendaftaran balon gubernur ini hanya berlangsung sekitar 20 menit. Proses pengembalian formulir tersebut harus dilakukan pada Sabtu 27 Mei mendatang. Formulir itu harus dikembalikan oleh Murad Ismail tanpa diwakilkan. Irjen Polisi Murad Ismail saat ini masih menjabat Komandan Korps Brimob. Kepastian dirinya untuk maju pada perhelatan Pilkada Maluku 2018 mendatang itu diungkapkan Abu Bakar Tan usai mengambil formulir pendaftaran. Saya kan bilang tadi pertama satu bahwa beliau ini kan pejabat besar negara, institusi besar, polisi. Orang ketiga dari polisi. Kalau beliau sudah siap untuk maju, maka beliau akan serius. Kira-kira bangun komunikasi dengan partai politik lain sudah pernah belum? Sudah pernah lah, hampir semua partai politik kita komunikasi. Artinya keseriusan kita dalam rangka merebut gubernur ke depan, maka seluruh partai kita sudah komunikasi. Murad Ismail merupakan orang ke-19 yang mengambil formulir pendaftaran balon gubernur di DPD PDIP Maluku. Sementara pada hari yang sama, Barnabas Orno dan Angelina Patiasina telah mengembalikan formulir pendaftaran balon gubernur dan wakil gubernur Maluku di PDIP. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon menyatakan akan menyatukan warna pelangi dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan. Penegasan itu disampaikan Petrus Fatlolon pada syukuran pelantikan dirinya bersama Agustinus Utuwali sebagai Bupati Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 5 tahun ke depan. Ribuan warga Tanimbar yang ada di Ambon menghadiri syukuran pelantikan Petrus Fatlolon Agustinus Utuwali sebagai Bupati Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 5 tahun ke depan. Dalam syukuran yang berlangsung meriah, Sekda Maluku Tenggara Barat Fit Rangkoratat menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan warga Tanimbar yang ada di Ambon terhadap pelantikan Bupati Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 5 tahun ke depan. Setelah syukuran di Ambon, Bupati dan Wakil Bupati akan menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD MTB di Saumlaki sekaligus menyampaikan pidato di hadapan legislator setempat. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kami menyampaikan selamat atas dilantiknya
beliau berdua sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Persiapan untuk besok acara penjemputan nanti di Tanimbar seperti apa? Ya, setelah acara ramah tamah dengan masyarakat Maluku Tenggara Barat di Kota Ambon, kemudian nanti pada hari Rabu, pemerintah daerah dan masyarakat menyambut Bupati dan Wakil Bupati. Untuk selanjutnya pada siang hari dilakukan paripurna istimewa DPRD dalam rangka penyampaian pidato sambutan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah. Tokoh masyarakat Maluku Tenggara Barat John Keliduan menyampaikan dukungannya kepada Bupati, Wakil Bupati untuk membangun Maluku Tenggara Barat yang lebih baik ke depan. Ya, ada warna biru, hitam dan segala macam, tapi biarlah ini hari menjadi jawaban kepada masyarakat MTB pada umumnya bahwa kita bersaudara, kita anak buah Lolat, kita dukung Bupati terpilih dan Wakil Bupati agar pembangunan bisa berjalan dengan bagus ke depan. Karena Bupati sudah 2 kali Bupati Pak Orat Mangun dengan cara memimpin budaya dan Pak Bito dengan disiplin seorang dosen, dia membawa MTB dan partisipasi pembangunan sangat nyata. Dan saya berharap bahwa ini hari Pak Bupati terpilih Pak Petrus Fatlollon datang dari seorang pengusaha, dan saya yakin disiplin pengusaha tahu apa yang akan beliau lakukan untuk meningkatkan pembangunan di Maluku Tenggara Barat, menghadapi impact ataupun menghadapi dana daudak untuk ke depan jauh lebih bagus. Saya yakin Pak Fatlollon akan mampu dengan Pak Agus untuk membawa MTB sejajar dengan kabupaten lain di Indonesia. Syukuran warga Tanimbar di Ambon atas dilantiknya Bupati Wakil Bupati MTB periode 2017-2022 juga dihadiri Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena. Dalam sambutannya, Michael Watimena menyatakan dukungannya terhadap pasangan Petrus Fatlollon Agustinus Utuwali untuk membangun MTB agar dapat sejajar dengan kabupaten lainnya yang telah maju. Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlollon menyampaikan apresiasinya kepada warga Tanimbar yang ada di Ambon atas dukungan pelantikan dirinya bersama Agustinus Utuwali memimpin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Petrus Fatlollon berharap agar warga Tanimbar yang ada di Ambon tidak saja mendukung pemerintahan di MTB, tetapi harus mendukung pemerintahan. Bupati Petrus Fatlollon menyatakan warna-warni yang ada selama pelaksanaan pilkada baik di masyarakat maupun di birokrasi segera diakhiri dan akan dibuat warna kekeluargaan dan warna kebersamaan. Ya, jadi saya apresiasi ya kepada saudara Tanimbar yang domisili di Kota Ambon yang mana memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan 5 tahun ke depan yang dipimpin oleh saya sebagai Bupati dan Bapak Agustinus Utuwali sebagai Wakil Bupati. Mengharapkan untuk nanti saudara orang Tanimbar yang ada di Ambon juga ikut memberikan kontribusi pikiran, gagasan-gagasan yang cemerlang untuk kita sama-sama membangun MTB ke depan. Dan harapan yang lain adalah bahwa saya berharap saudara semua yang orang Tanimbar yang ada di Ambon ikut mendukung pemerintahan di Kota Ambon di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Riz Lawana Pesi. Kita wajib untuk mendukung semua program pemerintah di Kota Ambon karena saudara sekalian orang Tanimbar yang domisili di Ambon kan tentu tidak lepas dari pemerintahan Kota Ambon. Terima kasih. Dalam syukuran yang berlangsung meriah ditampilkan atraksi seni berupa tarian dan nyanyian adat masyarakat Kepulauan Tanimbar. Boy Nahrum Cak Tamaila melaporkan. Pendidikan anak usia dini Raut Hatul Atfal Perkasa Air Kuning menerapkan pola pendidikan karakter dan keagamaan. Hal itu untuk menciptakan anak yang bermartabat dan bermoral.
Lembaga Pendidikan Raudatul Atfal Perkasa Air Kuning terus melakukan pembinaan anak usia dini dengan mengedepankan pendidikan karakter dan pengenalan Al-Quran. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan anak Maluku yang bermoral dan bermartabat. Kepala Sekolah Raudatul Atfal Perkasa, Haja R. Talabudin mengatakan, pendidikan karakter dan keagamaan bagi anak usia dini merupakan komitmen RA Perkasa dalam menciptakan anak bangsa yang berkualitas di masa mendatang. Talabudin menyatakan pembacaan Al-Quran merupakan program utama dalam memperkuat spiritual bagi anak-anak kelak nanti. Ke-24 wisudawan yang diwisuda telah mampu membaca dan menulis. Orang tua diharapkan peduli dalam mengembangkan kemampuan mereka agar kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ketua Yayasan RA Perkasa Yamin Laipa mengatakan, lembaga pendidikan Raudatul Atfal Perkasa merupakan pendidikan agama yang berkualitas. Hal itu penting untuk membekali anak-anak usia dini dalam membentengi diri dari pergaulan yang merusak masa depan mereka. Laipa berharap 24 siswa-siswi yang diwisuda dapat mempertahankan prestasi yang mereka miliki di jenjang pendidikan berikutnya. Kualitas sumber daya manusia dari sisi kecerdasan spiritual itu sangat penting dan dapat merubah paradigma berpikir mereka bagi terbentuknya perkembangan budaya kemanusiaan. Saya melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh anak kita pada hari ini di Raudatul Atfal sangat kompleks. Kompleksnya karena muatan dasar mereka meningkatkan kualitas keislaman mereka. Di samping itu rasa keindonesiaan. Tadi saya lihat mereka itu berjalan sangat luar biasa, tertib dengan lambang kebinekaan. Ini yang paling penting di tengah situasi negara seperti ini, bahwa ada sebuah konsep yang ingin memberikan sebuah kontradiktif antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Pengawas Pendidikan Kementerian Agama Kota Ambon, Muhammad Atamimi menyatakan, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk mental anak. Selain penggelaran wisuda, RA Perkasa juga menggelar pentas seni yang berlangsung meriah. Selain tarian, mereka juga menghafalkan ayat-ayat pendek. Penghafalan ayat-ayat suci Al-Quran itu menunjukkan kualitas yang dipelajari di lembaga tersebut. Fani Letahid melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku terus berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok. Salah satunya adalah menanam cabai di luar musim. Bank Indonesia Maluku terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan otoritas guna memastikan pengendalian inflasi dapat berjalan dengan baik dan efisien, terutama pada kelompok bumbu-bumbuan seperti cabai merah. Menghadapi kondisi demikian, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah menjaga produksi cabai merah berkesinambungan sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga. Tingkat harga yang relatif stabil sangat diperlukan guna menjaga iklim usaha tani yang lebih menjanjikan. Karenanya perlu dilakukan pengaturan tanam cabai merah periode tertentu untuk memenuhi ketersediaan. Pengaturan seperti ini menurut Kepala Perwakilan BI Maluku Bambang Pramasudi membuka peluang untuk menghindari fluktuasi produksi dan harga yang tinggi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku dan Departemen Pengembangan UMKM Kantor Pusat BI berinisiatif melaksanakan program ketahanan pangan melalui strategi pengaturan pola tanam komoditas cabai. Ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi pengaturan pola tanam komoditas cabai kepada para petani di daerah ini. Untuk itu, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon untuk mengatur pola tanam di klaster cabai binaan Bank Indonesia yang berlokasi di Dusun Taeno, Kota Ambon. Karena kami memang punya binaan, kalau ini berhasil tentu kami akan replikasi ke petani dan gabungan kelompok petani yang lain. Kami fokusnya masih di Taeno, ada juga di
di Watumu, apa namanya? Erlo ya satu lagi. Dan kami sekarang lagi mau mengembangkan untuk yang bawang. Kami kemarin baru kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara karena mereka sudah mencanangkan daerahnya, suatu daerah tertentu untuk kawasan bawang. Nah ini yang kami juga ingin mengembangkan pasokan bawang dengan bekerjasama dengan gabungan kelompok petani yang ada di Maluku Tenggara. Pengaturan pola tanam ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kelebihan pasokan yang menyebabkan harga jatuh dan merugikan petani. Rahma Latukonsina, Junedi Asril melaporkan. Percepatan pembangunan suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sumber daya manusia. Olehnya pemerintah Provinsi Maluku mendorong setiap aparat sipil negara di 11 kota, kabupaten kota meningkatkan sumber dayanya. Pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota fokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor. Namun percepatan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta kemandirian daerah tidak akan tercapai apabila tidak didukung pejabat struktural yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. Olehnya aparatur sipil negara di 11 kabupaten kota harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan sumber daya birokrasi ke arah tercapainya tujuan serta visi misi daerah. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Suryadi Sabirin mengatakan hal itu saat pelepasan alumni Diklat Kepemimpinan tingkat 3 angkatan ke-10 bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Rabu pagi. Menurutnya, realitas menunjukkan saat ini banyak pejabat struktural sebagai inti birokrasi di berbagai jenjang belum memberikan peran dan kontribusi yang signifikan. Hal itu ditandai dengan masih tingginya keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Karenanya pemerintah Provinsi Maluku mendorong aparatur sipil negara di semua kabupaten kota meningkatkan disiplin dan kemampuan mereka. Panitia Diklat PIM 3 Angkatan ke-10 Saiful Sanaki mengatakan Diklat yang dilaksanakan sejak tanggal 14 Februari hingga 24 Mei 2017 diikuti 40 peserta. Peserta wajib mengikuti 5 tahapan Diklat, diantaranya merancang perubahan dan membangun tim. Setelah dilakukan evaluasi, seluruh peserta dinyatakan lulus. Hamzah Tomia melaporkan.